Aku mau kamu jujur. Apa kamu gak masalah? Aku tunangan sama David dan menikah sama dia. Kamu rela bi aku menikah sama sahabat kamu. Kamu udah gak cinta sama aku, Bi. Telepon dari siapa, Pak? Dari orang yang mau ngasih tahu Sarah ya? Bukan mah, ini dari Kinanti. Kirain dari orang yang mau ngasih kabar ke Sarah. Ya, halo Kinanti, ada apa? Pak, maaf nih Kinan ganggu. Kinan cuma mau nanya aja, nanti malam Papa udah ada acara belum? Soalnya Kinan mau ngundang Papa sama Mama Marisa untuk dinner di rumah Kinan. Dalam rangka pertunangannya David sama Amanda. Acaranya sederhana aja kok, Pak. Nggak ngundang banyak orang. Gimana ya? Nanti deh, Papa tanya dulu sama Mama Marisa ya. Soal dari kemarin Mama Marisa itu nggak nafsu makan Kinanti. Oh, ya udah tolong kabarin Kinan aja ya, Pak. Bisa atau enggaknya. Iya Kinanti, makasih ya sayang. Ngomong apa nanti, Pak? Dia ngundang kita dinner mah. Katanya sih mau ngadain perayaan pertunangan ajudannya mantu. Apa? Mereka tuh bener-bener gak ada hati. Mau ngadain pesta. Bener-bener ya. Kita tuh lagi stres mikirin Sarah yang gak pulang-pulang. Malah mau ngadain pesta, mau enak-enakan. Aduh, gak tahu lagi deh. Ya udah deh. Kita datang aja Pak ke sana. Karena Mama mau lihat ekspresinya Reno itu seperti apa setelah diperiksa sama polisi. Awas, Pak. Perasaan kok nggak enak ya? Oh my. Ternyata my love cuma lihat dari casingnya doang. Dia nggak ngeliat betapa tulusnya cinta Jumi. Bijum. Bang Muda sama Ibu Kinanti ada di dalam kan? Nggak peka amat sih jadi orang. Bijumnya kenapa tuh? Aduh Tuan. Tuan maafi Jumi Tuan. Ngeliat-liat apa jalannya? Maaf Tuan. Soalnya hati Jumi lagi patah, lagi galau Tuan. Apa sih jadi orang kebanyakan drama? Tunggu dah. Loh. Kok kalian datang jam segini? Saya bilang kan makan malam. Iya, siapa tahu kita bisa bantu persiapkan makan malamnya. Ya. Bu Kinanti. David, Amanda kok udah dateng? Tahu mereka datang sendiri. Ibu Kinanti, untuk backdrop ucapan pertunangannya mau dipasang sisi sebelah mana ya?
Mas, saya mau backdropnya nanti menghadapnya ke arah kolam renang ya. Baik Bu, kalau gitu saya pasang dulu ya. Ya, makasih. Jadi Tuan Muda sama Ibu Kinanti bikin makan malam untuk tunangan kita. Aduh, jadi ketahuan deh. Ya ampun, Bu Kina jadi ngerepotin deh. Tapi terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Udahlah, gak usah makasih-makasih. Percuma kan nyiapin kejutan, ujung-ujungnya malah ketahuan. Ya udah, nggak apa-apa. David, Amanda, kalian sekarang duduk dulu aja ya. Saya mau ke dapur dulu, mau nyiapin yang lainnya. Oke, makasih. Duduk, Fit. Amanda, Bu Kinan? Bu Kinan? Terima kasih banyak ya. Makasih banyak Bu Kinan udah nyiapin ini semua. Dan mau repot-repot lagi. David itu kan sahabat saya sama Mas Abi. Jadi kita mau kasih kejutan aja di hari bahagia David. Ya, anggap aja ini kado dari saya dan Mas Abi untuk kalian berdua. Bilang aja. Kamu sengaja bikin pesta ini cuma buat merayakan kemenangan kamu kan? Karena kamu berhasil mendapatkan Abi. Tapi lihat aja Kinan. Nggak akan semudah itu. Ayo cepetan Pak, nanti macet loh. Iya, Ma. Ayo. Loh, kok aku ditinggalin sih? Emangnya mau ikut kemana? Ya mau makan malam lah. Emangnya ada yang ngundang kamu apa? Mbak dengar ya, aku ini kan juga istrinya Mas Herman. Dan semua keluarga Sudirja juga tahu kok kalau aku istrinya Mas Herman. Udah, stop. Aku kan udah bilang, jangan ribut. Aku nggak mau deh ada berantem lagi. Sekarang terserah. Kalau kalian mau ikut, terserah. Enggak juga, terserah. Capek deh. Bu Jumi kenapa sih kok nggak mau ngeliat saya? Ada yang bisa saya bantu? Basa-basi banget sih si Amanda. Masa sih dia nggak tahu? Nggak usah. Aneh. Saya mau bicara sama kamu. Apalagi? Kamu tahu nggak? Artinya Abi sama Kinanti bikinin kamu acara kayak gini. Ya apalagi kalau bukan untuk merayakan kemenangan dia udah mendapatkan Abimana. Ya kan? Ya bukan itulah. Artinya mereka berdua itu udah percaya sama kamu. Jadi kalau sampai rencana kamu ketahuan sama Abi bisa lebih marah 1000 kali lipat dari ini. Dan satu lagi, jangan berani kamu buka mulut lagi ke Abi. Tenang aja. Rencana saya akan aman. Karena yang tahu cuma saya sama kamu. Dan kalaupun nanti ada yang tahu, itu udah pasti kamu yang bocorin. Dan ingat ya, kalau kamu berani ngebocorin, pembalasan saya akan jauh lebih parah. Udah berani dia ngancem saya.
minum. Gue nggak mau ngeliat kalian sakit. Nanti kalian nggak bisa buat gue jual. Boleh minta selimut gak? Soalnya badan Citra menggigil. Mbak Anita, Reno, udah siap kan? Kita langsung ke pool yuk. Beneran gak apa-apa. Kita kan gak diundang sama Abi. Takutnya jadi gak enak, Kinan. Ya, nanti kalau Om Abi marah, kan malah ngerusak acara. Mbak Anita sama Reno jangan kayak gitu dong. Kita kan keluarga. Masa ada acara di rumah saya nggak ngajakin sih? Udah nggak apa-apa ikut aja. Mas Abi juga nggak akan marah kok. Tapi nanti kalau sikap Abi nggak enak sama kita cabut gak apa-apa ya? Ya udah yuk. Ya. Ini semua berkat Kinanti, Oma. Nggak salah Abi tempatin dia di desain interior. Istrimu itu memang kreatif. Oma. Ti. Ren. Selamat malam semuanya. Nanti, Papa nggak telat kan? Enggak kok, Pak. Papa, Mama, Tante, silahkan duduk. Makasih ya. Mari mantu. Ya. Mama. Mama Reno. Reno. Agak di ujung ya, mertua? Oma, ayo kita duduk, Oma. Ayo. Duduk. Di situ, Oma. Selamat malam, Mama. Babi, Bukinan. Malam Pak Radit. Malam, Pak Radit. Malam. Selamat datang ya, Pak Radit. Ya. Bukinan malam ini terlihat cantik sekali. Maaf, bukannya saya nggak sopan, tapi betul-betul untuk malam ini Bukinan terlihat sangat elegan dan cantik. Pak Abi sangat beruntung punya Bukinan. Terima kasih, Pak Radit. Saya kira Pak Radit nggak bisa memenuhi undangan dari saya. Nggak mungkin saya nggak datang, Pak. Undangan dari Pak Abi mana? Oke, mari Pak Radit, silakan. Ya, Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk keluarga Abimana Sudirja, Mas David dan Amanda, dan semua tamu undangan. Malam ini kita berada dalam acara yang sangat spesial, yakni pertunangan antara Mas David dan Amanda. Sebelum memasuki acara inti, mari kita persilahkan Tuan Muda Abimana Sudirja beserta istri selaku sahabat Mas David dan CEO Sudirja Group untuk memberikan sambutannya.
Selamat malam semuanya. Terima kasih kalian sudah bisa hadir di undangan ini. Saya dan juga istri saya turut bahagia atas pertunangan David dan juga Amanda. Terima kasih juga untuk David dan Amanda karena sudah begitu lama mengabdi kepada saya. Terlebih lagi untuk David. Dia adalah sahabat kecil saya. Dan saya berharap Amanda bisa menjaga David. Semoga dengan acara pesta kecil-kecilan dari kami itu bisa membuat semuanya menjadi bahagia. Semoga kalian berdua dilancarkan sampai hari pernikahan kalian. Menjadi pasangan yang sehidup semati dan juga sejalan. Seperti kisah cinta saya dan juga istri saya Kinanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut calon pengantin. David dan juga Amanda. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat Tuan Muda dan Ibu Kinanti sudah mempersiapkan special dinner ini untuk merayakan pertunangan saya dan calon istri saya Amanda. Jujur kami itu nggak nyangka karena kami pikir ya kita bakal dinner tapi yang simple aja gitu. Ternyata Tuan Muda dan Ibu Kinanti udah siapin dinner special ini buat kalian. Terima kasih banyak banget Tuan Muda dan Ibu Kinanti. Dan juga terima kasih atas kehadiran semuanya, teman-teman, kerabat. Terima kasih banyak. Kita sangat merasa terharu dan terhormat malam ini. Terima kasih banyak. Saya nggak bisa berhenti tersenyum menatap calon istri saya. Tuhan memang baik. Memberikan saya calon istri yang sangat-sangat istimewa.
Kurang ajar lu ya. Sini lu! Bangun! Lepasin! Kurang ajar! Lepas! Gua harus kasih pelajaran. Ikut diam! Saya beruntung banget memiliki wanita tercantik dan terbaik untuk jadi calon istri saya. Dia adalah wanita yang saya butuhkan di dalam hidup saya. Amanda, I love you so much. Jumi gak sanggup melihat semua ini, my love. Maaf Tuan Muda. Ya, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Maaf ya, Oma sebentar. Aku kamar mandi dulu. Sebentar ya. Fit, sebentar ya. Oke. Ngapa sih? Tega nyakitin hati Jumi. Jumi gak sanggup, my love. Jumi gak sanggup lihat my love mesra-mesraan dengan wanita lain. My love gak ngerti perasaan Jumi. Hati Jumi hancur. Sekarang harapan Jumi udah kagak ada lagi. Harapan Jumi udah hampa. Udah gak ada my love. Jumi harus move on. Walaupun berat hati Jumi. My love. Jumi akan hapus semua kenangan tentang kita, my love. My love. My love. My. Abi? Iya. Aku mau bicara sama kamu. Soal? Aku mau bahas tentang perasaan kita, Bi. Sabi kok lama banget ya ke kamar mandinya. Oma, Kinan susulin Mas Abi dulu ya. Iya. Para Adit permisi. Iya. Ibu Marisa. Kapan sih anak Anda itu gak bikin masalah? Dan apa maksudnya? Anak saya dilaporkan ke polisi. Gak ada hasilnya kan? Karena anak saya itu gak bersalah. Bukan belum ada hasilnya. Tapi hasilnya belum kelihatan. Lihat aja nanti. Kalau ternyata anak Anda terbukti bersalah. Saya nggak akan diam.
saya akan proses anak Anda sampai masuk penjara. Coba aja. Mama, udah gak usah bikin keributan dong di sini. Dasar kamu ya Reno. Cowok playboy, gara-gara kamu anak saya hilang. Sekarang kamu tanggung jawab ya. Saya nggak tahu apa-apa, Tante. Ini apa-apaan kamu ya? Gara-gara kamu kan sama pacar kamu yang player nggak jelas itu kan. Anak saya jadi hilang, kamu harus tanggung jawab. Kampungan kamu ya. Maaf ya Mama Reno. Udah dong, tenang. Ayo Reno, kita bicarakan ini sama om kamu. Malu dilihatin orang-orang. Jangan merusak acara kamu. Ih, Mbak tuh norak banget tuh. Udah, Karina, duduk. Sebentar, saya nggak ngerti. Kenapa tiba-tiba kamu tanyain ini ke saya? Bi, aku mau kamu jujur. Apa kamu nggak masalah aku tunangan dan menikah sama David? Buat apa kamu tanyain soal ini? Ya aku cuma pengen tahu aja. Apa kamu benar-benar udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama aku? Kamu rela Bi aku menikah sama sahabat kamu? Apa kamu udah gak cinta lagi sama aku, Bi? Saya udah pernah bilang sama kamu kan? Hubungan kita sekarang itu cuma sebatas sahabat. Dan sampai sekarang perasaan itu nggak berubah. Dan kalau kamu tanya soal perasaan saya ke kamu, saya masih sayang sama kamu. Tapi sayang sebagai sahabat, Manda. Saya peduli sama kamu. Sama seperti saya peduli kepada David, sahabat saya. Saya yakin kamu pasti akan bahagia bersama David. Saya tahu betul sahabat saya. Jadi tolong, jangan kecewakan sahabat saya. Jadilah istri yang terbaik untuk David. Sama seperti Kinanti yang sudah menjadi istri terbaik untuk saya. Mas Sami. Kamu kenapa sih? Tiba-tiba mempelok begini? Saya cuma mau bilang makasih sama Mas Abi. Makasih buat? Saya bersyukur karena Mas Abi mencintai saya.
Yalah, ngapain sih sedih-sedih kayak begini? Ini lagi acara, banyak orang. Nanti kalau kamu nangis, terus ada saya di sini, disangka saya ngapa-ngapain kamu. Saya juga nanti yang kena omel. Abi, Kinan, keterlaluan banget ya ibu tiri kamu itu. Lihat nih. Masa Reno dicakar-cakar diserang kayak gini sih? Sampai kok bisa sampai Mama Marisa kayak gitu sama kamu, Reno? Ya kita juga nggak tahu. Tiba-tiba dia nyerang gitu aja. Padahal kan ini pesta penting. Gak tahu malu apa? Gak punya etika? Mau apa lagi setelah mau kamu? Ayo kita temuin mereka. Kok tadi polisi interogasi aku ya? Pasti dia juga interogasi Reno dong. Tapi kok Reno nggak ngabarin aku ya? Dia kan udah milih aku. Harusnya kan masalah ini kita hadapin sama-sama, Ren. Ma. Apaan sih? Kok ngelakuin itu sama Reno? Ini tuh acaranya David loh, Ma. Mama tolong dong jangan bikin keributan di sini. Mama itu cuma pengen Reno tanggung jawab. Tanggung jawab apa lagi sih? Anak saya benar-benar nggak salah kok. Dan dia udah jelasin semuanya ke polisi. Kenapa masih dituduh juga? Mana ada sih penjahat yang mau ngaku? Udah, saya nggak mau tahu apapun. Tolong jangan bikin kerusuhan di acara orang. Pak Herman, boleh dibawa istri-istri Anda untuk pulang ke rumah? Iya ya. Sabar ya mantu, jangan marah-marah. Ganti, Papa permisi ya. Ayo. Bentar Mama tas dulu ah. Mama Reno. Ayo, kan Reno. Makasih, Mbak. Bi, makasih ya. Kamu masih mau belain kakak sama Reno. Ayo kita kembali ke acara. Tuh kan, Om kamu masih aja cuekin Mama. Ya mana Reno tahu, Ma. Hubungan kita sekarang itu cuma sebatas sahabat. Dan sampai sekarang perasaan itu gak berubah. Dan kalau kamu tanya soal perasaan saya ke kamu, saya masih sayang sama kamu. Tapi sayang sebagai sahabat, Manda. Manda. Manda, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Manda bilang sama aku, kamu kenapa? Ada apa? Bilang sama aku. Amanda, lihat aku.
Kamu menyesali pertunangan ini? Mah, kalau marah-marah lihat situasi dong. Kasian kan Kinanti, pasti dia malu tuh tadi. Apa? Papa bisa ya kasihan sama Kinanti? Tapi Papa nggak kasihan sama Sarah? Sarah tuh sampai sekarang Pak belum ketemu di mana? Bisa-bisanya ya. Habisnya Mama kalau ngeliat mukanya Reno sama mamanya, emosi Mama tuh langsung naik. Mah, kalau Mama terus-terusan ngotot kayak begini, dan selalu nyalain Reno, aduh Mah, bisa-bisa Abimana sama Kinanti nggak mau nyariin Sarah lagi. Mama mau Sarah nggak ketemu. Pak, tangkap dia, Pak! Hei! Hei! Ya, sorry Pak, sorry. Itu orang cepat banget kaburnya. Tunggu, mending kita berpencar aja ya. Kamu kesana, Fit. Siap. Mana dia? Kemana? Hah? Sekarang ngaku, apa benar kamu anak papa saya? Dan apa tujuan kamu untuk hancurin keluarga saya? Jawab. Jangan diam aja. Mau jawab? Terus saya habisin kamu. Hah? Hah? Mending kita bawa ke kantor polisi tante. Ayo. Sini, Oma. Non, minat papernya. Iya, makasih ya Bijumi. Oma. Oma. Mama. Alhamdulillah. Oma udah sadar? Ti. Jom. Oma. Tadi itu benar. Dia cucu Oma. Dharma. Oma. Di mana cucu Oma? Oma istirahat dulu, Oma. Dia kabur, Oma. Tapi David sama Abi lagi mencoba untuk kejar dia.
Tolong bilang sama Abi. Jangan sakiti Dharma ya. Bagaimanapun dia adalah cucu Oma. Tapi dia itu orang jahat, Oma. Lagian dari mana sih dia bisa tahu? Kita bikin acara di sini. Kita jangan ributin masalah itu dulu. Yang terpenting sekarang ini kesembuhannya Oma. Dan semoga aja Mas Abi sama David berhasil kejar Dharma ya. Sebentar, Fit. Mas Abi. Cepat angkat deh. Iya, Oma. Halo, Mas. Halo, Kinan. Saya sama David udah berhasil nangkap Dharma. Sekarang saya mau langsung ke kantor polisi. Kamu tunggu di rumah aja jagain Oma. Iya, Mas. Kebetulan Oma juga udah sadar kok sekarang. Iya, saya jalan dulu ya. Mas Abi hati-hati ya. Apa kata Abi, Ti? Dharma berhasil diketemuin sama Mas Abi dan juga David, Oma. Tapi sekarang Mas Abi mau bawa Dharma ke kantor polisi. Jangan. Oma? Jangan, Ti. Bilang sama Abi jangan dibawa ke kantor polisi. Oma, kenapa jangan sih? Biarin aja. Dia kan jahat. Udah berkali-kali dia neror keluarga kita. Nit, jangan melibatkan polisi. Kita bisa selesaikan ini dengan kekeluargaan. Orang jahat tetap aja orang jahat, Oma. Dan orang jahat itu pantasnya masuk penjara, Oma. Iya, Oma, Kinan setuju sama Mbak Anita. Orang jahat emang sepantasnya di penjara. Kenapa Kinan ngomongnya sambil lihat aku sih? Apa coba maksudnya? Jadi masih belum ada perkembangannya, Pak. Ya udah. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam. Sarah. Kamu di mana sih, Nak? Udah berbagai cara kami lakukan, tetap aja kamu gak ketemu. Papa kok cemas ya sama kamu? Kamu di mana, Sarah? Siapa lagi sih ini? Ya, halo. Selamat malam. Dengan Bapak Herman ya? Saya ojek online, Pak, yang mau ngantar barang. Rumah Bapak sebelah mana ya, Pak? Ini saya depan rumah, Pak, nomor 14. Perasaan saya nggak pesen apa-apa. Di sini sih pengirimnya atas nama Mbak Claudia, Pak. Ya udah. Tunggu di luar aja, ya. Saya keluar sekarang. Mas, mana paketnya? Dengan Bapak Herman sendiri? Iya. Sini.
Ini Pak paketnya. Sebentar Pak ya, saya foto dulu buat bukti penerimaannya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, makasih juga. Ya Pak, sama-sama. Dia pakai ngirim apa sih ini? Hah? Ini kan barang-barang yang udah aku kasih Claudia. Kok dibalikin sih? Hah? Waduh, harus diamanin nih. Kalau sampai ketahuan sama Marisa dan Karina, bisa habis aku. Hah? Taruh sini aja deh. Kenapa sih? Kalau dia pakai mau mutusin aku segala, nggak bisa begini nih, nggak bisa. Kok nggak kekirim? Berarti aku di blok dong. Hah? Instagram. Ya, di blok juga. Hah? Telepon aja deh. Akhirnya mulai panik dia. Tapi maaf ya Mas Herman sayang. Aku tuh nggak bisa angkat telepon kamu. Karena permainan kita baru dimulai. Maaf Mas, mulai sekarang kamu nggak usah hubungin aku. Apalagi cari-cari aku lagi. Kita putus. Sekarang kamu ngaku sama saya. Apa tujuan kamu ngancurin keluarga saya? Jawab! Kalau memang kamu kakak saya, dan kamu ada dendam sama bapak saya, itu bukan urusan saya. Kenapa kamu harus sakitin keluarga saya? Ngajar ya? Hah? Jawab yang benar. Apa tujuan kamu? Ayo cepat jawab. 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 Tunggu dah. Udah cukup. Saya bisa habisin orang ini, Fit. Saya mau dia ngaku. Tapi Tuan Muda lihat dia udah nggak berkutik lagi. Kalau Tuan Muda keterusan nanti bisa membunuh dia. Istirahat ya, Oma. Iya. Abi sudah telepon kamu lagi belum, Ti? Belum, Oma. Udah, Oma jangan mikir masalah ini ya. Oma istirahat aja. Biar kondisi Oma gak semakin parah. Apa betul, Ti? Tadi itu cucu Oma Dharma. Kalau betul, kenapa dia jadi seperti itu ya, Ti? Ya Tuhan. Oma yang sabar ya. Kinan yakin semuanya akan baik-baik aja, Oma.
Kamu sebenarnya di mana, nak? Mama kangen sama kamu, Sarah. Seenggaknya kamu kasih kabar. Kasih tanda ke Mama kalau kamu baik-baik aja, Sarah. Mama benar-benar khawatir sama kamu. Mama kangen kamu, Sarah. Pak, Selamat malam, Pak. Ada apa nih, Pak? tolong tangkap orang ini, Pak. Dia sudah mengaku sebagai kakak tiri saya dan sudah mengacaukan acara di rumah saya. Ini sangat meresahkan keluarga kami, Pak. Tenang dulu, Pak Bi. Saya akan bawa orang ini ke ruang interogasi. Pak Wijaya, bawa Bapak ini ke ruang interogasi. Baik. Ayo. Good. Dan Pak Bi silakan duduk untuk memberikan keterangan. Boleh Pak Abi kasih tahu data pelaku orang yang meneror keluarga Pak Abi? Namanya adalah Dharma Sudirja, Pak. Dia adalah kakak tiri saya. Dia anak dari ayah dengan istri pertama dari ayah saya. Apa sebelumnya Pak Abi sudah pernah komunikasi dengan Pak Dharma? Saya dan juga kakak saya, Kak Anita, sama sekali tidak mengetahui hal ini. Namun beberapa waktu lalu, kami mendapatkan teror telepon yang mengaku sebagai kakak tiri saya, yaitu Dharma Sudirja. Baik, semua laporan Pak Abi sudah saya ketik. Pak, sepertinya motif teror dan penyerangan dari kakak tiri Tuan Muda karena dendam keluarga. Semua keterangan ini akan menjadi bahan untuk mengorek informasi dari pelaku teror. Mohon Pak Abi untuk menunggu informasi selanjutnya. Siapa nih? Jalan Kenanga Putih nomor 17. Lokasi Sarah. Sarah ada di sini. Papa! 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 Ya, yang gimana sih? Papa! Pa! Papa! Papa! Hah? Iya, Ma? Ya ampun, Mama cari di dalam nggak taunya Papa lagi ngumpet di belakang mobil. Pasti kamu lagi telepon sekretaris genit itu ya? Jangan sembarangan nuduh dong, Ma. Aku barusan nelpon sama klien. Udah deh, Pak. Urusan Sarah tuh lebih penting dibandingin sekretaris genit itu. Ngapain sih kamu ngurusin dia terus? Papa lihat nih. Nih, Pak. Sarah ada di sini, Pak. Sekarang kita ke sana, Pak. Emangnya Sarah ada di lokasi itu, Ma? Iya, udah deh, Pak. Ini titiknya di sini. Udah kita jemput Sarah, cepetan, Papa. Iya, Ma. Ngapain ke situ? Papa yang bawa mobil dong. Ya, namanya juga lagi panik, Ma. Ayo. Ayo, Ma. Duduk. Laporan. Orang ini telah melakukan teror keluarga Abimana. Baik. Monsieur, kembali ke tempat. Tolong Anda jawab. Siapa nama kepanjangan Anda? Sekali lagi. Tolong jawab pertanyaan saya. Untuk mempercepat interogasi. Siapa nama Anda? Cepat! Saudara Dharma. Geledah, Pak. Berdiri. Duduk. Diam. Saya menemukan sebuah dompet dan. Duduk.
segera diproses. Siap Dan, mohon izin Dan. Bagaimana Pak hasil interogasinya? Apa dia sudah mengakui semuanya? Sepertinya dia bukan saudara tiri Anda. Gak mungkin Pak. Tadi jelas-jelas dia datang ke rumah saya dan membuat onar di acara saya Pak. Saya sudah mengecek dari kartu identitas. Silakan dicek kembali. Joko Setiawan. Tuan Muda, kita ditipu lagi sama Dharma. Joko Setiawan adalah seorang residivis dengan kasus perampokan. Gak mungkin Pak. Biar saya sendiri yang masuk ke dalam. Saya buat dia mengaku kalau dia adalah Dharma. Tuan Muda. Sini kamu. Hah? Bilang sama saya kenapa kamu ngaku jadi Dharma? Hah? Di mana Dharma yang asli? Jawab! Kami mohon, Bapak tenangkan diri. Tolong selidiki orang ini, Pak. Saya yakin dia pasti disuruh oleh Dharma yang asli. Pasti Pak. Pelaku ini akan kami bawa ke sel. Pak, bawa. Siap, Dan. Ayo Pak, bangun. Jalan. Ayo Kak. Lu siap-siap aja. Sebentar lagi, lu akan hancur. Ayo Kak, jalan. Jalan. Mah, benar ini tempatnya. Bener, Pak. Nih, dari tadi Mama sambil ngecek kok lokasinya di sini. Coba Mama telepon lagi orang yang ngirim lokasinya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tuh kan, bener nggak aktif, Pak? Om Herman, Tante Marisa. Ngapain kamu kesini? Reno tuh di sini lagi mau nyariin Sarah, Om. Tadi ada yang ngirimin Reno DM di Instagram. Reno nggak kenal orangnya. Terus dia bilang dia terakhir kali ngeliat Sarah di sini. Makanya dia ngirim lokasi ini ke Reno. Emang Om sama Tante dikirimin lokasi ini juga? Iya. Tadi ada nomor yang nggak dikenal, chat istri saya. Tapi pas telepon balik, nggak aktif. Ren, coba kamu DM balik orangnya. Bentar, Om. Saya malah diblok Om sama orang itu. Aneh banget ya. Pak, kita ketipu lagi. Kok ada ya orang yang tega ngerjain kita di saat kita lagi kesusahan? Mereka nggak tahu apa gimana kita susah payah nyari Sarah, Pak. Udah Mah, jangan nangis. Nanti Mama sakit. Ini semua gara-gara kamu. Kamu harus tanggung jawab atas kehilangan anak saya. Udah Mah, jangan marah-marah. Pak, gimana Mama nggak marah, Pak? Sarah di mana, Pak? Sampai detik ini kita nggak bisa nemuin Sarah, Pak. Dan ini semua gara-gara dia, Pak. Udah Mah, nanti Mama sakit. Ayo kita pulang aja. Apa Om nggak mau nyari Sarah dulu Om di sekitar sini? Nyari di mana lagi, Reno?
Tempat ini kan sepi. Ya udahlah mah, kita pulang yuk. Hati-hati di jalan tante, Om. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Sarah, saya nggak akan tinggal diam. Kamu ingat itu. Ayo mah. Iya tante. Istirahat ya, Oma. Iya. Abi sudah telepon kamu lagi belum, Ti? Belum, Oma. Udah, Oma jangan mikir masalah ini ya. Oma istirahat aja. Biar kondisi Oma gak semakin parah. Apa betul, Ti? Tadi itu cucu Oma Dharma. Kalau betul, kenapa dia jadi seperti itu ya, Ti? Ya Tuhan. Oma yang sabar ya. Kinan yakin semuanya akan baik-baik aja, Oma. Pak Radit belum pulang. Saya pikir Bapak udah pulang. Ya, saya nunggu kamu khawatir terjadi sesuatu. Gimana kabar Oma? Oma udah lebih tenang kok, Pak. Sekarang lagi istirahat. Syukurlah kalau begitu. Pak Radit kalau mau pulang silahkan loh, Pak. Saya jadi nggak enak nih bikin Pak Radit nunggu. Kamu yakin nggak perlu orang buat bantu kamu? Gak usah, Pak. Udah aman. Sebentar lagi juga suami saya pasti pulang. Sekali lagi makasih banyak ya, Pak. Udah perhatian sama keluarga kami. Ya, sama-sama. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang ya. Iya, Pak. Mari saya antar ke depan. Gimana Pak Abi? Apa semua nyaman? Ya ada sedikit masalah cuma saya lagi ngebahas soal itu. Nggak apa-apa Pak Abi. Saya cuma mau pamit pulang. Saya mohon maaf ya Pak Radit atas ketidaknyamanannya. Saya harap Pak Radit tidak ngambil hati masalah kali ini. Ya, nggak apa-apa Pak. Semoga masalahnya cepat selesai ya. Saya permisi. Ya udah, Amanda, aku antar kamu pulang ya. Dan kamu udah mungkin nanti. Sekali lagi terima kasih banyak banget untuk semua ini. Thank you so much. Iya, Fit. Justru kami mau minta maaf nih. Acaranya malah jadi kacau kayak gini. Saya doain ya, Fit. Semoga semuanya lancar sampai hari pernikahan kamu. Dan kalian bisa saling mencintai dengan tulus. Iya kan, Mas?
apa yang Tuan Muda dan Ibu Kinanti lakukan itu udah sangat istimewa banget buat kami. Ya kan, Amanda? Iya. Sekali lagi terima kasih ya, Tuan Muda, Bu Kinan. Saya nggak akan bisa ngelupain momen malam ini. Udah, kalau gitu kita permisi Tuan Muda, Bu Kinanti. Ya. My loveku. Sekarang My love udah enak berdua sama si Amanda. Tapi Jumi harus ikhlas. Harus redo melepaskan dirimu bersama wanita lain. Padahal hati Jumi sakit, my love. Ini bunga. Cakep padahal, mah. Tapi ini bunga dari si Amanda. Hati Jumi berkeping-keping sakit, my love. Mai nggak tahu perasaan Jumi. Keenakan tuh si Amanda. Gue yang ngincer, dia yang dapet. My love, aku persembahkan bunga terakhir untukmu. Walaupun Jumi enak niatnya. Bi? Gimana tadi di kantor polisi? Saya mau istirahat dulu ya. Mas Abi pasti capek banget, Mbak. Jadi mau istirahat. Ma, udah. Sekarang Mama istirahat dulu ya. Lain kali, kalau dapat berita dari siapapun atau dari manapun, jangan langsung percaya, ya. Ya udah. Ini si perang dingin namanya sama Abi. Iya sih, dia gak ngusir aku dari rumah ini. Tapi dia cuekin aku terus. Mau sampai kapan coba kayak gini terus? Halo, Ma. Halo, kamu di mana sekarang, Reno? Pulang sekarang. Reno lagi di jalan. Baru habis nyari Sarah tadi. Nyari Sarah? Ngapain lagi kamu cari dia? Udah, sekarang juga kamu pulang. Ya habisnya gimana, Ma? Tadi tiba-tiba ada orang yang nge-DM Reno di Instagram. Reno nggak kenal orangnya. Terus dia bilang tadi dia ada ngeliat Sarah di lokasi yang dia kirim ke Reno. Tahu-taunya pas Reno nyampe sana, Sarahnya nggak ada. Udah deh, gak usah banyak alasan. Sekarang kamu pulang. Ada yang perlu kita selesaikan. Ya tapi mau ngelakuin apa, Ma? Gak usah banyak nanya kamu. Mama ini sakit hati sama om kamu. Masa Mama dicuekin terus sih? Padahal Mama ini kan kakak kandungnya. Gak sepantasnya dia kayak gitu. Udah pulang sekarang. Iya. Ini Reno juga lagi OTW kok. Lagi sini. Mas, kasihan loh Mbak Anita. Mau sampai kapan sih Mas Abi diem-diemin Mbak Anita kayak gini terus?
Gimana pun juga kan Mbak Nita tuh kakaknya Mas Abi. Buat apa saya harus kasihan sama dia? Dia juga gak ada kasihannya sama saya. Jadi biarin aja dia mau ngelakuin apapun. Yang pasti saya udah males ngeliat muka dia dan juga Reno anaknya. Amanda, kamu kesel ya? Aku maaf ya. Kan seharusnya aku nyiapin pesta buat kita. Jadi kacau kayak gini, sorry banget. Nggak apa-apa kok, Fit. Kamu nggak perlu minta maaf. Yang penting, kita selalu bersama. Yaudah masuk yuk. Silakan duduk. Ya, thank you. Kamu kenapa? Lagi mikirin apa? Fit, gimana kalau keluarga kamu nggak mau terima aku? Mau kenapa? Iya, kamu kan tahu sendiri, aku tuh sendirian, gak punya siapa-siapa. Nantinya kalau misalnya keluarga kamu gak terima aku, karena keadaan aku kayak gini gimana? Kamu ngomong apa sih? Pasti keluarga aku terima kamu apa adanya. Oke? Mereka bakal ikut bahagia karena aku bahagia. Dan aku bahagia bersama kamu. Gak usah pikirin, oke? Biarpun akhirnya kita tidak bersama lagi, tapi Jumi tulus mendoakan kebahagiaanmu, my love. Lihat my love bahagia, jauh cukup menyembuhkan hati Jumi yang tercabik-cabik, my love. Oh my. Siapa? Bijumi. Aku ngerti sekarang. Pantesan aja. Dari tadi Bijumi jutekin aku. Bijumi. Ayo udah, aku bikinin kamu minum dulu ya. Oke. Tunggu sebentar. My love, mungkin ini tangisan terakhir dari Jumi. Oh my love. Claudia, keluar dong Claudia. Saya mau bicara sama kamu. Kamu jangan salah paham kayak gini dong. Claudia, saya tahu kok kamu di dalam. Barang yang sudah saya belikan ini sudah jadi milik kamu, Claudia. Nggak usah dikembalikan sama saya. Ya udah, kalau kamu nggak mau ketemu sama saya nggak apa-apa.
saya taruh barang ini di depan ya. Nanti kamu ambil. Claudia. Kamu simpan baik-baik ya, Claudia, barangnya. Ini tanda cinta dari saya, Claudia. Mama mau ngelakuin apa sih, Ma? Mama mau kemana? Ini ngapain bawa koper kayak begini? Reno, kamu juga beresin barang-barang kamu. Iya, tapi jawab dulu dong pertanyaan Reno, kita mau kemana, Ma? Gak usah banyak nanya, Reno. Udah sekarang kamu beresin barang-barang kamu juga. Iya, tapi Mama jelasin dulu dong kenapa harus pakai koper gini segala, masukin baju. Kita gak bisa terus-terusan ada di sini, Reno. Ma, Reno udah berusaha banget loh biar bisa balik ke rumah ini. Masa Mama nyuruh kita buat pergi dari sini sih? Udah deh, Reno. Nurut aja apa sama Mama. Kalau kita terus-terusan ada di sini, Om kamu di atas angin terus. Makin gak hargain kita. Udah sana, beresin barang-barang kamu. Udah, Reno. Iya. Susah banget dibilanginnya. Puas kamu? Sekarang Om Abi jadi makin benci dan nyuekin mamaku. Seneng kan kamu? Emang itu kan yang kamu targetin? Sekarang udah nggak ada lagi orang yang bisa ngalangin kamu buat dapetin seluruh harta Om aku, Kinan. Hebat deh. Kamu tuh emang gak pernah berubah ya, Reno, dari dulu. Yang bikin Mas Abi itu marah, ya karena perbuatan kalian sendiri. Perbuatan kamu sama mama kamu tuh. Saya tuh selalu ya berusaha untuk nenangin Mas Abi. Seharusnya kamu gak nyalain saya kayak gini dong. Udah lah, Kinan. Aku males debat sama kamu. Cewek itu emang gak pernah salah ya. Mbak Anita. Mbak Anita mau kemana? Abi benar-benar marah besar sama kakak. Jadi lebih baik kakak pergi aja dari sini. Mungkin bagi Abi, kakak udah gak pantas lagi tinggal di sini, Kinan. Mbak, Mas Abi memang masih marah dan kecewa sama Mbak Anita. Tapi kalau Mbak Anita pergi kayak gini, yang ada nanti malah memperburuk hubungan Mbak Anita sama Mas Abi. Kamu gak usah ngebujuk kakak, Kinan. Kakak pasti bakal tetap pergi. Kakak tahu kesalahan kakak tuh fatal dan gak bisa dimaafkan. Kakak pergi aja dari sini dan maafin kakak ya. Kalau selama ini kakak selalu nyakitin kamu. Biarin kakak sendiri dulu ya. Tapi Mbak, please, Kinan.
Tuh kan, aku yakin dia pasti kesini. Syukur deh, kalau dia ambil barangnya. Berarti masih ada harapan dong buat aku. Kalau dia mau kemana itu? Iya Neng, ada apa Neng? Ini buat Bapak aja. Buat saya? Hah? Terima kasih banyak ya Neng. Alhamdulillah. Gimana sih Claudia nih? Masa barangnya dikasihin orang? Waduh, dia nggak tahu apa. Harganya itu kan puluhan juta. Pak, tunggu. Apa-apaan? Udah sini. Pak, jangan ambil harta saya, Pak. Saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa, Pak. Siapa yang ngambil harta kamu? Emang saya punya tampang apa? Saya bawa mobil juga. Saya cuma mau ambil bingkisan ini. Berarti Bapak penjahat kan? Mau ngambil bingkisan ini kan? Tunggu. Saya bukan penjahat. Bapak dikasih sama cewek tadi kan? Cewek tadi itu pacar saya. Makanya saya mau ambil barang ini. Sini. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa begitu aja. Orang saya dikasih sama dia, mau masa Bapak mau ngambil lagi nih barang? Ya udah, sebentar. Saya kasih ini. Tuh mata. Saya colok juga nih. Nih, ayo sini. Masih kurang, Pak. Keterlaluan. Nah. 1 juta. Kalau begini, ini barang saya kasih ke Bapak. Namanya rezeki, nggak kemana. Tapi udahlah. Yang penting barang puluhan juta sudah kembali. Gimana sih Claudia nih? Tanda cinta juga. Mas Abi, saya barusan dari kamarnya Mbak Anita. Saya lihat dia lagi beresin baju-bajunya. Dia mau pergi dari rumah ini sama Reno, Mas. Ya bagus lah. Kok gitu sih, Mas? Gimana pun juga Mbak Anita itu kan kakaknya Mas Abi. Dan Reno tuh keponakannya Mas Abi. Sama keluarga jangan kayak gitu dong, Mas. Tapi ini kan bukan salah saya. Saya nggak ngusir mereka sama sekali. Ya bagus kalau mereka punya pikiran untuk pergi dari rumah ini. Dan saya nggak akan nahan mereka kok. Mas, saya tahu Mas Abi itu masih marah dan kecewa banget sama Mbak Anita. Sama, saya juga ngerasain hal yang sama kok. Tapi kan setiap orang itu punya kesempatan kedua, Mas. Dan saya lihat Mbak Anita kayaknya benar-benar menyesali perbuatannya. Mas Abi malah gak kasihan kalau ngeliat mereka pergi. Bukan urusan saya. Itu kan urusan mereka. Mas Abi sebaiknya ngomong dulu sama Mbak Anita. Bicara dulu baik-baik sama Mbak Anita. Abi, Kinan,
Mau kemana? Ini Oma, Mas Abi mau bicara sama Mbak Anita dan Reno. Soalnya Mbak Anita dan Reno mau pergi dari rumah. Mereka mau pergi dari rumah? Iya, Oma. Bi, kenapa nggak kamu cegah kakakmu pergi dari rumah? Harusnya kamu cegah dong, Bi. Buat apa, Oma? Oma ingat sendiri kan? Apa yang udah Kak Anita lakuin ke aku? Aku masih belum terima, Oma. Biarin aja kalau dia mau pergi. Iya, Oma tahu kamu masih kecewa berat dengan mereka. Tapi kalau kehilangan saudara itu jauh lebih sakit, Bi. Bi. Maafin kesalahan kakak ya selama ini. Berapapun yang kamu terima, Tuan Muda Abimana bisa berikan 2 kali lipat. Asalkan Percuma. Gue gak butuh uang sepeser pun. Saya benar-benar gak bisa nebak jalan pikir si Dharma. Bisa-bisanya dia sewa orang, dan orang itu rela masuk penjara demi si Dharma. Pak Radit nggak apa-apa? Kinanti benar-benar wanita yang sangat sempurna. Saya dari dulu mengidamkan istri seperti kamu.